محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بحج وعلا warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu hadirin Jamiah rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah, peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-99 bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Acara inti yang pertama akan disampaikan oleh beliau Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Asrori. Disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah alladzi ursila ilan nasi kaffah wa ja'ahum bil hidayah wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah min yaumi hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal masyayikh, para alim, para kiai sedaya ingkang kawula mulyakaken, utaminipun Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Labib Shadiq Rais Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes saha sedaya jajaran Suriah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abbas ibni Kiai Haji Fuad Hashim ingkang kawula mulyakaken, Al-Mukarram Kiai Haji Izzuddin sahibu hadzal ma'had ingkang kawula hormati, Ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Brebes Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif, sedaya panitia, para Gus Fikri, para pejabat TNI, Polri, Sipil, sedaya badan otonom, muslimat, fatayat, ansor, ibnu, IPBNU, Pagar Nusa, anggota Banser, sedaya lembaga, khususipun lembaga wakaf dan pertanahan PCNO Kabupaten Brebes ingkang nembe dipun lantik, para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirah, nahdiyin nahdiyah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten saat siang menika
Kula rumaos pikantuk nikmat ingkang ageng sanget saking Allah waget sowan nderekaken panjenengan sedaya anggenipun dinten menika PCNU Kabupaten Brebes ngawontenaken peringatan hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama ingkang kaping 96 ing dalem hitungan Masahiyah lan 99 ing dalem hitungan Hijriyah. Mugi-mugi kanthi prengetan menika Allah nuwuhaken keberkahan dhateng kita sedaya. Allah nuwuhaken pitulungan dhateng kita sedaya. Sehingga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes bersatu bangkit bersama kangge izzil Islam wal muslimin. Allahumma amin. Shalawatullahi wa salamuhu mugi tetep kaunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam panutan, pemimpin lan kekasih kita sedaya. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, salah setunggalipun nikmat anugerah ingkang ageng ingkang dipun paringaken dhateng kita sebagai umat menungso, anugerah sing gedhe niki awake dhewe kabeh kita sedaya kalian Allah dipun takdir didadosaken tiang-tiang ingkang nderek Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mila menawa wonten tiyang wonten sederek kakung atawa putri, laki-laki atawa wanita perempuan oleh Allah ditakdirkan, oleh Allah diberi petunjuk ikut bergabung menjadi warga Nahdlatul Ulama. Hakikatnya ini anugerah yang besar dari Allah yang diberikan kepada mereka. Mila kita kedah syukur, awake dhewe syukur datang Allah didadekno wong NU. Apa alasannya? Nah, niki. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah menjadi orang NU? Insya Allah NU niki Jam'iyah Al-Mardiyah, organisasi ingkang dipun ridani Allah. Kula inget ayatipun Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiyallah. Sebab NU menika setunggalipun jam'iyah diniyah Islamiyah ala ahli sunnah wal jamaah. Niku NU satu-satunya jam'iyah organisasi yang di dalam konon asasinya, yang di dalam aturan dasarnya ingkang dipun putusaken dening Hadratus Syekh Muassis hadhil jam'iyah Hadratus Syekh Simbah Hasim Muhammad Hasyim Asy'ari bilih akidah Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah ahlus sunnah wal jamaah. Niki Pak. Krana kula yakin para ulama, para kiai ingkang dipun imami dening Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, tujuan paling utama adalah menjaga keberlangsungan akidah Al-Mardiyah. Firqah An-Najiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nopo ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kama qala Nabi SAW. Ahli sunnah adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah,
apa yang dikatakan, apa yang diamalkan, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah wal jamaah dan jamaah Rasulullah, yaitu para sahabat. Ini ahli sunnah, ma'ana alaihi wa ashab. Sehingga kemudian ahlu sunnah wal jamaah sejak Rasulullah sampai hari ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah akan menjadi golongan yang paling besar, golongan yang paling hebat, golongan yang paling banyak, karena diridhoi oleh Allah. Sebelum Rasulullah wafat, alaikum bisawadil a'dham, beliau berpesan kepada kita semua, kepada umat Muhammad, alaikum ay ilzamu bisawadil a'dham, tetaplah engkau semua, ilzamu netepono sira kabeh, berketetam hatilah kamu semua, bisawadil a'dham, untuk memegang golongan yang paling besar, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini alasan-alasan. Setunggal wekdal seorang sahabat Rasul ingkang masyhur, Khalifah Atsaniyah, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam satu makalah yang masyhur, dan ini menjadi pegangan kita semua, pegangan para alim, para kiai. Beliau mengatakan, la islama illa bil jamaah. Islam ini tidak akan terus, Islam ini tidak akan ya'lu wala yu'la manakala tidak ada jamaah. Maka kita berjamaah ini hukumnya fardu ain, wajib ain. La islama illa bil jamaah. Jamaah dalam konteks Indonesia, jamaah yang besar adalah jamaatu jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jamaahnya Nahdlatul Ulama. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah. Dan jamaah ini akan berjalan baik manakala diatur dengan aturan-aturan yang baik. Jamaah ini akan berjalan manakala dipimpin oleh orang-orang yang baik. Jamaah ini akan bagus manakala diurus oleh orang-orang yang bagus. Sehingga kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asbullah, Mbah Bisri Sansuri dan para ulama menerbitkan, memutuskan kanun asasi bagaimana kita berjam'iyah dan berjamaah di dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga NU mempunyai program-program besar, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang dalam rangka imarah. La jama'ata illa bil imarah, dalam rangka mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muhammad, seluruh kewajiban kita sebagai satu bentuk atau satu jawanta di dalam mempraktekkan seluruh perintah-perintah Allah. Ini harus ada imarah. Tapi wala imarata illa bitta'at. Imarah ini, pekerjaan-pekerjaan ini, tugas-tugas ini, jam'iyah ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya manakala tidak didasari dengan ketaatan. Sehingga saya mengajak kepada kita semua, orang di dalam Nahdlatul Ulama itu harus didasari ketaatan. Sami'na wa ata'na. Taat yang utama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada sahabat-sahabat Rasul, taat kepada
para pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul? Al ulama warotatul anbiya. Siapa ulama kita? Ya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wahab Hasbullah, naik lagi Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, naik lagi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulama-ulama kita. Sebagai pewaris para anbiya, para rasul, kita harus taat, sami'na wa ata'na. Sehingga orang masuk di NU, apalagi menjadi pengurus, harus taat, harus ada ketaatan. Ketaatan terhadap aturan, ketaatan terhadap ADART, ketaatan terhadap pedoman organisasi, petunjuk organisasi, ketaatan terhadap keputusan-keputusan organisasi. Ini penting. Agar apa? Agar kita di dalam berjuang melangkah itu satu derap langkah. Ada tangdim, ada nizam, ada aturan-aturan yang baik. Ini satu keniscayaan di dalam berkhidmah yang didasari dengan ketaatan. Ketaatan ini akan maksimal manakala kita diniati dengan khidmah. Apa itu khidmah? Khidmah, nopo khidmah? Nopo khidmah? Khidmah khodamah, yahdumu, khidmah, ngeladeni, ngeladeni, nopo ngeladeni? Apa gitu? Melayani. Kita niat di dalam NU harus siap menjadi pelayan semuanya. Pelayan Allah, pelayan Rasulullah, pelayan sahabat Rasul, pelayan para ulama, dan pelayan masyarakat, pelayan jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semua harus dilayani. Sehingga ada program-program unggulan di dalam NU ini. Karena NU didirikan oleh para ulama, saya katakan tadi, untuk menjaga, menguatkan, menyebarkan, mendakwahkan akidah Islam ala ahli sunnah. Sehingga program apapun, apakah itu berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan perekonomian, berkenaan dengan kehutanan, kelautan, dan yang lain sebagainya, perdagangan, tapi tetap yang harus diletakkan nomor satu adalah tegaknya, kuatnya, semebarnya akidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus menjadi perhatian seluruh pengurus, mulai pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai pengurus ranting, bahkan anak ranting dan seluruh badan otonom. Dengan didasari khidmah, al-khidmah, al-kamilah, di dalam khidmah ini harus didasari keikhlasan kita. Maka in ajriya illa Allah, tidak ada sesuatu yang kita harapkan kecuali ridho Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat Allah. Maka marilah bersama-sama khidmah dengan keikhlasan. Karena apa? Karena kalau sudah ada keikhlasan, ada khidmah, ada keikhlasan yang total, maka akan timbul apa yang disebut al-barokah. Sehingga insya Allah kita ber-NU, kita menjadi pengurus NU, kita menjadi khodim NU, kita menjadi pelayan NU, dan seluruh yang dimiliki badan otonom, lembaga, apalagi perangkat organisasi semua, insya Allah kalau diniati dengan khidmah, dengan keikhlasan yang tinggi, maka akan timbul barokah. Allahumma. Nah ini kalau sudah barokah ini sudah, orang hidup paling enak itu hidup yang hayatun mubarakatun, kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Al-barakah hiya ziyadatul khair. Barokah adalah terus menerusnya kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita.
Sehingga insya Allah jam'iyah kita ini ya jam'iyah al-mardiyah, jam'iyah al-mubarakah. Muaranya kalau sudah al-barakah itu jam'iyah as-salimah, jam'iyah yang selamat. Kalau sudah selamat itu pasti sa'idah atau sa'adah. Sa'idah fid dunya wa sa'idah fil akhirah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo, sa'adah, kebahagiaan fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Allahumma. Ini harus didasari. Maka tidak boleh di dalam Islam, di dalam NU ini berambisi. Boleh ambisi, tapi ambisi untuk berkhidmah. Boleh berambisi untuk mengerahkan seluruh apa yang dia miliki dalam rangka izzul Islam wal muslimin, izu jam'iyati Nahdlatul Ulama wan Nahdliyin, untuk kebesaran Islam, untuk kehebatan Islam, untuk kemuliaan Islam dan orang-orang Islam, untuk kemuliaan Nahdlatul Ulama dan para jamaah Nahdlatul Ulama. Allahumma. Sebab ini tadi la islama illa bita'ah, tapi ketaatan itu tidak akan muncul la ta'ata illa bil iman. Ya. Orang tidak akan taat manakala dia tidak ada keimanan. Orang tidak akan taat manakala tidak ada hati yakin iman. Kita orang ahli sunnah jamaah sudah didasari oleh satu pondasi yang kuat, yang menjadi asas kita, pondasi kita, yaitu akidah, keyakinan, akidah al-jazimah, i'tiqadan jaziman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa qada'ihi khairihi wa syarrihi min Allah wa yaumihi yaumil akhir. Ini adalah pondasi kita, ini adalah dasar kita, iman. Iman ini kemudian akan menimbulkan ketaatan. Ketaatan ini akan menimbulkan imarah, pembangunan bersama-sama. Dan imarah ini akan mengakibatkan keberkahan bagi jam'iyah dan jamaah. Jam'iyah NU dan jamaah NU. Insya Allah. Ibu bapak yang kami muliakan, maka saya katakan, saya ulang lagi, bahwa kita harus bersyukur menjadi orang-orang yang dijadikan orang NU. Ini pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur dijadikan orang Indonesia. Kita bersyukur. Kita ini kan tidak pernah minta kepada Allah. Dulu waktu Anda semua, kita semua dikandung oleh ibu kita, lahir, kita tidak pernah punya permintaan kepada Allah. Lahir di Indonesia, setelah lahir menjadi orang NU, tidak pernah. Tapi alhamdulillah, kita dilahirkan menjadi warga NU, sekaligus kita dilahirkan di bumi yang luar biasa ini, bumi Indonesia. Yang dulu Indonesia itu namanya Nusantara dia. Okay. Indonesia ini sering saya katakan di mana-mana bahwa nama Indonesia itu bukan nama asli kita. Nama ini diberikan oleh seorang dari Amerika Latin. Orang Amerika Latin namanya Abastian. Abastian. Nama orang Amerika Latin ini Abastian berkunjung ke wilayah Asia Tenggara. Setelah melihat bumi yang luar biasa namanya bumi Nusantara, kemudian menamakan Nusantara ini menjadi Indonesia. Tapi tidak boleh senajan, senaoso, apa? Indonesianya senajan itu apa? Senaoso, walaupun bumi pertiwi kita, negeri kita dinamakan Indonesia, tidak boleh
melupakan nama aslinya, yaitu Nusantara. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Presiden bersama pemerintah sudah memutuskan satu undang-undang bahwa negara ibu kota Indonesia yang sekarang ini masih di DKI Jakarta akan dipindah di Kalimantan Timur. Dan sudah diputuskan oleh Presiden, nanti ibu kota baru itu namanya ibu kota Nusantara. Orang bertanya, ya, apa arti Nusantara itu? Sebab ini menjadi perdebatan. Ada Islam Nusantara. Dulu waktu muktamar di Jombang, muktamar yang ke-33, itu tema besarnya adalah Islam Nusantara. Banyak orang yang tidak paham tentang Islam Nusantara, dia sudah berkomentar di medsos, ya, disebar melalui YouTube, disebar melalui media. Mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara ini membahayakan karena Islam Nusantara ini mereka anggap firqah baru, madhab baru, golongan baru. Ini tuduhan yang tidak benar. Mereka tidak tahu apa itu Islam Nusantara, sudah mengatakan, berkomentar, tentu akan salah. Saya tegaskan di sini bahwa Islam Nusantara itu bukan madhab, Islam Nusantara itu bukan firqah, Islam Nusantara itu bukan akidah, bukan. Islam Nusantara adalah Islam yang berkembang di bumi Nusantara, yaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Satu. Yang kedua, Islam Nusantara adalah Islam yang cara-cara dakwahnya memakai metode para ambiya mursalin, sahabat, ulama solihin, para aulia muqarrabin. Cara dakwahnya adalah dengan cara cinta dan kasih sayang. Dakwah-dakwah cara yang dipakai oleh para wali kita yang terkenal dari Wali Songo, ini Islam Nusantara. Maka menurut saya Islam Nusantara itu sederhana sekali, ya. Nusantara, nu itu Nahdlatul Ulama, san itu santri, tara itu ya tentara. Ya. Kalau tiga unsur ini bersatu, nu Nahdlatul Ulama, san santri, tara ini tentara bersatu, insya Allah merawat jagat, membangun peradaban akan sukses. Ini yang harus kita maknai. Okay. Nahdlatul Ulama berjuang untuk melawan penjajah. Seluruh kiai, Cancut Talimondo, seluruh pesantren, santri jadi tentara. Dan hari ini tentara yang resmi di Indonesia ada dua, satu TNI, dua TNU. Ya, TNI, Tentara Nasional Indonesia, dengan TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, Banser dan Pagar Nusa. Manakala ini bersatu, insya Allah tema besar kita merawat jagat, membangun peradaban akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersatu padu. Tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada perselisihan, apalagi pertengkaran. Tidak ada. Di NU tidak ada itu, tidak boleh itu terjadi. Marilah wa'tasimu bihablil ulama. Marilah kita pegang teguh tampar-tamparnya, tali-talinya para ulama. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Ini yang dipegang oleh para ulama kita, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Semoga dengan harlah yang ke-96 dan 99 ini, Allah, sekali lagi kita memohon kepada Allah, NU di Kabupaten Brebes akan bangkit dan terus bangkit.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan diberikan mauidhah yang lebih lebar, lebih luas, lebih mendalam oleh Akhil Karim Fillah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abbas bin Kiai Haji Fuad Hasyim. Kebetulan Kiai, saya ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah, abah saya namanya Asrori Ahmad itu sangat dekat sekali dengan Kiai Haji Muhammad Anis Fuad Hasyim. Dulu beliau waktu di Mekah bersama-sama dengan kakak saya namanya Harun Asrori, teman dekat dengan Kiai Haji Fuad Hasyim. Kalau tidak salah ada Anisnya Kiai ya. Dan alhamdulillah kami di Magelang sana sudah berkali-kali, tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali merawuhkan beliau Kiai Haji Muhammad Anis Fuad Hasyim di Magelang, dan semoga nanti disusul oleh putra beliau yang sangat mulia ini. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga majelis ini majelis yang berkah, majelis ini majelis yang maslahah, majelis ini majelis yang akan memberikan pencerahan untuk NU ke masa depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbuhu wa lima yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.